Semangat pagi ya teman-teman, semangat bertemu kembali dengan saya untuk membahas bagaimana metode praktis menyusun penelitian kualitatif yang masuk ke bagian 8 mungkin hari ini. Kalau yang lalu adalah bagian ke-7, masih di bab 3 tentu sekarang ya. Kalau disusun dalam karya ilmiahnya masuk pada bab 3. Nah, di bagian ke-8 ini saya akan bahas tentang bagaimana kita melakukan pengumpulan data dan analisis data ya. Ya, jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya. Baik, jadi yang pertama adalah pengumpulan data. Di sini saya sampaikan selalu dengan konsep supaya pembicaraan kita ini tidak ngawur ya, tidak semau saya sendiri. Jadi saya juga menyampaikan materi kepada teman-teman, basicnya adalah dari secara teoritis yang sudah disampaikan oleh para pakar ya. Ini sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin juga, bahwa menurut Prof. Sugiono itu yang namanya pengumpulan data, analisis, dan keabsahan data adalah sebagai ciri ilmiah di mana kegiatan itu tetap didasarkan pada keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Ya, sudah saya jelaskan kemarin. Rasional itu adalah sifatnya masuk akal, empiris itu data bisa diamati, dan sistematis adalah menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan atau pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Jadi intinya bahwa pengumpulan ini harus dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama kita melakukan observasi dulu, kemudian wawancara person to person kepada informan, ya, kemudian bisa juga kita melakukan FGD atau focus group discussion ya, dan kemudian mungkin bisa metode-metode serupa ya. Caranya kira-kira seperti itu. Nah, kemarin sudah saya bahas tentang siapa sasaran kita dalam pengumpulan data ini, tentu kepada informan ya, baik informan kunci, informan utama maupun informan tambahan. Jadi sekalipun di sini saya tulis begitu panjang, bukan berarti harus saya baca per kata ya. Intinya nanti kenapa saya tulis seperti ini, kalau teman-teman misalnya dalam melakukan kegiatan penelitian mungkin ada kurang paham, tinggal buka video saya ya, kira-kira seperti itu, simpel, yang hanya butuh 10 menit, 15 menit. Nah, jadi informan memang harus kita tulis identitasnya, dan itu sebagai laporan kita juga nantinya. Jadi di bab 3 kita sudah bisa memasukkan siapa informan-informannya, kita tulis, kemudian pada saat kita ke lapangan, catatan-catatan kita perlukan. Contohnya seperti ini misalnya ya. Misalnya informan kunci ya, ada berapa informan kunci yang bisa kita hubungi. Nah, informan kunci di sini adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kalau saya mencontohkan misalnya penelitian kita di Desa Randu Kuning misalnya ya, maka namanya kita tulis, katakanlah ada 4, A, B, C, D, E, F, G, H, lengkap dengan jenis kelamin dan usianya dan alamatnya. Ya, ini salah satu bentuk bahwa kita melakukan penelitian kualitatif itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti ini. Nggak usah tabu, kenapa tidak dengan tabel? Dengan tabel lebih bisa dipahami daripada kita menarasikan begitu panjang
yang kadang-kadang orang sungkan atau malas untuk membaca. Ya, kalau dengan seperti ini nanti akan lebih mudah dipahami. Kemudian ini informan utama sudah saya contohkan. Siapa informan utama itu adalah, kalau tadi contoh saya di atas tokoh itu sebagai informan kunci, maka kalau di informan utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi informan utamanya adalah masyarakat itu sendiri. Berapa jumlah yang akan kita hubungi, ya dengan mengambil contoh 4 saja. Tapi tadi seperti saya jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam penelitian kualitatif itu yang kita pakai adalah snowball system. Kalau memang 4 dirasa tidak cukup, kan masyarakat banyak, boleh saja berapa, mau 10, mau 20, nggak apa-apa. Dengan snowball system ini saya mengambil contoh saja, bahwa informan utama adalah para warga masyarakat setempat yang menjadi sasaran penelitian kita. Itu ya. Kemudian informan tambahan itu sebenarnya expert ya. Orang yang kita anggap lebih mengerti tentang materi kita, tentang kecerdasan spiritual kita. Nah, itu adalah biasanya kita menghubungi expert ya, sebagai informan tambahan ya. Nah, contohnya misalnya kita mengambil tambahannya tidak puas dengan 1, boleh ya. Ada juga yang sebagai expert ini 1 boleh, 2 boleh. Nah, dulu waktu saya menyusun disertasi, saya mengambil expert itu 2. 1 dari UGM, kemudian profesor siapa lupa saya dari UGM, kemudian 1 lagi dari UNPAD. Jadi lebih banyak lebih bagus. Jadi informasi tambahan sebagai expert itu, expert judgment itu boleh kita melakukan kepada beberapa pakar ya. Ini saya contohkan 4. Nah, dari 3 informan itu kan sudah lengkap ya. Dari informan kunci adalah tokoh-tokohnya masyarakat setempat yang akan kita teliti. Kemudian informan utamanya adalah masyarakat yang akan kita teliti itu sendiri. Dan informan tambahan itu adalah bisa dari aparat, bisa dari ahli yang membidangi dan sebagainya. Maka silakan berapa banyak pun itu lebih banyak lebih bagus, bahwa sehingga kita data-data kita itu menjadi lebih valid. Nah, kalau kita sudah terkumpul data itu semua, kita boleh melakukan analisis data. Langsung kita lakukan analisis data. Nah, kapan analisis data kita lakukan? Seperti penjelasan saya terdahulu, sebenarnya analisis data itu bisa kita lakukan pada saat kita melakukan, tidak harus dibawa ke rumah, tidak harus dibawa ke tempat kerja dan lain sebagainya. Itu praktisnya penelitian kualitatif ya. Nah, sekarang kita coba analisis data itu apa, juga masih menurut pakar Prof. Sugiono bahwa mengatakan analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Jadi kata-kata kalimat di sini mencari, menyusun, dan sistematis, dan data yang diperoleh dari hasil. Jadi data yang harus diperoleh itu kalau kualitatif tidak harus dibawa pulang, bisa kita lakukan di situ. Caranya dengan beberapa tahapan ya. Ya, ini teknik analisis dari pakar. Saya langsung ke praktis saja. Nah, ya ini bisa nanti pelajari. Nah, teknik analisis data studi kasus misalnya kan. Jadi kita mengkategorikan dulu, kemudian kita interpretasikan, kemudian kita bentuk sebagai polanya, dan kemudian kita generalisasikan. Ya, ini teknik analisis data studi kasus. Nah, terus bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan analisisnya?
Yang pertama adalah reduksi data. Jadi data yang kita peroleh dari hasil wawancara dengan informan, tadi saya katakan bisa langsung kita analisis dengan melalui reduksi misalnya. Reduksi itu adalah kita membuang lah itu ya, membuang data-data yang memang tidak relevan ya. Jadi data yang kita peroleh itu kita buang, kita rangkum, dan kita pilih yang pokok-pokok. Berarti yang tidak penting, tidak pokok kan bisa kita buang. Nah, kemudian kita coding. Coding itu adalah kita kategorikan. Ini masuk ke, nanti masuknya itu ke dimensi mana, masuknya itu ke indikator mana. Nah, itu bisa kita coding, kemudian kita display-nya adalah kita kategorikan kemudian setelah dikategorikan maka kita analisis ya, klarifikasi tentang hal-hal yang sudah kita coding, yang sudah kita rangkum dalam reduksi data. Nah, itu namanya kita analisis sehingga pada akhirnya kita bisa memverifikasi atau membuat kesimpulan ya. Jadi simpel, hanya ada 4 tahapan kita menganalisis data ya. Jadi lebih mudah. Dari ternyata yang selama ini kita bayangkan penelitian kualitatif susah, ya tergantung kita. Kan kalau di kuantitatif juga memang banyak ya step-stepnya, tahap-tahapannya dalam menganalisis data. Kalau di kualitatif kan sebenarnya kalau kita lihat, walaupun mungkin memang tidak sesederhana itu, bahwa 4 tahapan ini sudah bisa kita lakukan, tinggal nanti uji keabsahan data kan seperti itu. Nah, ini saya contohkan. Ini adalah contoh dari yang sebelumnya saya sampaikan. Jadi kalau kemarin sebelumnya itu setting instrumen, ya. Kemudian kalau ini adalah jenis penelitian, jenis pertanyaan-pertanyaan yang harus matching dengan yang kemarin settingan yang settingan instrumen itu. Jadi pada dasarnya dari 9 indikator ya. 9 indikator tetap indikatornya tentang pentingnya kehidupan, prinsip hidup dan sebagainya sama dengan kemarin. Hanya kalau kemarin itu baru kita setting. Nah, ternyata setelah kita lakukan analisis data, semua pertanyaan jawabannya katakanlah sebagai mudahnya saja, semua pertanyaan mereka menganggap bahwa mampu untuk apa yang kita tanyakan, mereka mampu semua. M contoh ya. Dan nanti kalau ada yang tidak M, buang seperti itu, kita tanyakan lagi snowball system, kita tanya ke yang lain, seperti itulah kira-kira ya dari 9 indikator ini. Nah, itu kira-kira teman-teman pengumpulan dan analisis data ya, tidak terlalu sulit saya rasa, tergantung kemauan teman-teman. Tapi perlu ketekunan ya, di sini memerlukan ketekunan, kesabaran, karena dengan snowball system itu kita harus berani mondar-mandir. Nah, itulah penelitian kualitatif kita selaku instrumen, harus mondar-mandir, beda dengan kuantitatif. Duduk manis di depan meja, data sudah terkumpul, tinggal analisis, kan begitu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif kita siap mondar-mandir ya, ke lapangan, ke rumah, ke si A, si B, sampai dalam tanda kutip hasil penelitian jenuh. Jenuh bukan berarti bosan, tapi semua instrumen yang kita tanyakan semuanya jawabannya informal adalah relatif sama ya. Mudah-mudahan teman-teman tertarik dengan kualitatif ya. Semangat pagi, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.